Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Sabina Senggo, NIM 19110098, Prodi S1 Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan. Di sini saya akan menyampaikan proposal program kreativitas mahasiswa. Judul programnya yaitu sabun minyak jelantah. Sebagai produk bernilai ekonomis tinggi. Bidang kegiatan yaitu PKM kewirausahaan. Di sini ada pendahuluan atau latar belakang. Program Kreativitas Mahasiswa Kewirausahaan atau PKMK merupakan program kreativitas mahasiswa dalam menciptakan aktivitas usaha. Komoditas usaha PKMK dapat berupa barang atau jasa yang merupakan karya kreativitas yang menunjukkan keahlian tim mahasiswa. Tujuannya untuk mendorong tumbuhnya jiwa kewirausahaan bagi para mahasiswa yang mampu menjadi pencipta lapangan pekerjaan atau job creator. Dan melalui program kreativitas mahasiswa kewirausahaan PKMK, mahasiswa diarahkan pada berbagai program, diantaranya pelatihan pembuatan sabun berbahan baku minyak jelantah untuk menumbuhkan aktivitas wirausaha melalui kerjasama antar kelompok. Kemudian dalam pelatihan pembuatan sabun berbahan baku minyak jelantah, kita dapat melihat pertumbuhan jumlah penduduk serta perkembangan industri restoran dan usaha fast food tersebut akan menyebabkan dihasilkannya minyak goreng bekas dalam jumlah yang cukup banyak. Minyak goreng bekas ini apabila dikonsumsi dapat menimbulkan penyakit yang membuat tubuh kita tidak sehat dan stamina menurun. Jika minyak goreng bekas tersebut dibuang, sangatlah tidak efisien dan mencemari lingkungan. Maka dari itu minyak goreng bekas dapat dimanfaatkan kembali. Salah satunya dengan menjadikan produk berbasis minyak seperti sabun cair maupun sabun padat. Sabun merupakan senyawa natrium dan kalium dengan asam lemak dari minyak nabati atau lemak hewani dan berbentuk padat, lunak atau cair. Berbusa digunakan sebagai pembersih dengan menambahkan zat pewangi dan bahan lainnya yang tidak membahayakan kesehatan sesuai dengan standar nasional. Sabun merupakan senyawa natrium atau kalium dengan asam lemak dari minyak nabati atau lemak hewani dan berbentuk padat, lunak atau cair. Berbusa digunakan sebagai pembersih dengan menambahkan zat pewangi dan lainnya yang tidak membahayakan kesehatan. Sabun merupakan komoditi hasil olahan minyak kelapa sawit yang populer yang berfungsi sebagai zat yang mampu membersihkan dan mengangkat benda asing. Penggunaan sabun cair maupun padat juga telah meluas, terutama pada sarana-sarana publik. Salah satu jenis sabun yang cukup diminati adalah sabun cair. Peminatan sabun cair cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan karena sabun cair memiliki beberapa keunggulan, yaitu lebih praktis, higienis, dan ekonomis. Luaran yang diharapkan, yang pertama menghasilkan produk yang memanfaatkan bahan dasar minyak jelantah. Yang kedua, produk sabun minyak jelantah. Kegunaannya dari pembuatan PKMK adalah untuk memanfaatkan bahan dasar minyak jelantah yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal, bahkan seringkali dibuang dengan cuma-cuma. Selain itu, sabun minyak jelantah juga mengajak masyarakat Indonesia untuk senantiasa menjaga kebersihan dengan cara gemar mencuci tangan. Perumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara pembuatan sabun minyak jelantah. Yang kedua, bagaimana pengenalan dan pemasaran sabun minyak jelantah di kalangan masyarakat. Yang ketiga, bagaimana unit usaha sabun minyak jelantah bisa menghasilkan profit. Tujuannya, yang pertama membuat sabun minyak jelantah. Yang kedua, mengenalkan dan memasarkan sabun minyak jelantah di kalangan masyarakat. Yang ketiga, menyelesaikan tugas mata kuliah kewirausahaan. Bab 2, gambaran umum rencana usaha. Yang pertama, kondisi umum lingkungan usaha. Proses produksi pembuatan sabun minyak jelantah bertempat di Jalan
Farmeman, Kabupaten Maluku Tenggara, dengan sasaran utama produk tersebut adalah seluruh kalangan masyarakat Indonesia. Sedangkan perolehan bahan baku pembuatan dari minyak jelantah ini dari toko serta sisa minyak yang dihasilkan oleh kegiatan rumah tangga. Sisa minyak yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga sangat banyak. Oleh karena itu kita harus memanfaatkannya dengan cara mengolah menjadi satu produk yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Yang kedua, deskripsi produk. Nama dan karakteristik sabun minyak jelantah merupakan sebuah produk inovasi dengan bahan baku minyak jelantah yang dibentuk menjadi sabun untuk mencuci tangan. Keunikan dari produk sabun minyak jelantah ini berupa bahan baku minyak jelantah yang dibentuk sebagai sabun mencuci tangan dan lain sebagainya dengan harga terjangkau dan bernilai ekonomis tinggi. Yang ketiga, kelayakan usaha atau cash flow kelayakan usaha untuk 1 tahun depan. Nama usaha atau jenis produknya. Sabun minyak jelantah. Estimasi biaya yang dibutuhkan yaitu biaya peralatan berjumlah 1.392.000, bahan habis pakai 505.000, perjalanan dan promosi 100.000, lain-lainnya 1.230.000, totalnya menjadi 3.227.000 rupiah. Sehingga ketemu modal usaha diperoleh dari estimasi biaya yang ditulis di atas sebesar modal 3.227.000 rupiah. Estimasi penjualan produk. Setelah penjualan produk sabun minyak jelantah sebanyak 700 sabun dengan harga per unit 10.000, ketemu total pendapatan yaitu estimasi penjualan dalam setahun penjualan produk sabun minyak jelantah sebanyak 700 sabun dengan harga per unit 10.000 rupiah. Ketemu total pendapatan yaitu 7 juta rupiah per tahun. Sehingga estimasi keuntungan total pendapatan yaitu sebesar 3.773.000 rupiah per tahun. Kemudian bab 3, metode pelaksanaan. Yang pertama, lokasi produk sabun minyak jelantah bertempat di Jalan Farmeman, Maluku Tenggara. Alat dan bahan yaitu 1 kilo minyak jelantah yang sudah direndam arang sebanyak 600 gram selama 24 jam, 360 gram air atau Aquades, 128 soda api atau NaOH, dan pewangi. Alatnya yaitu ember atau wadah untuk mencampur minyak dan larutan soda api. Terus ada wadah tahan panas untuk larutan soda, dan kecetakan tahan panas, kocokan telur dan spatula, sarung tangan dan masker. Kemudian yang keempat ada tata laksana persiapan usaha, persiapan lokasi sebagai tempat produksi dan penyediaan peralatan serta bahan baku untuk pembuatan sabun minyak jelantah. Proses produksi pemurnian minyak jelantah. Proses menghilangkan bumbu atau dispatching minyak goreng bekas. Timbang 100 gram minyak jelantah sawit yang akan dimurnikan, kemudian dimasukkan ke dalam wadah. Pisahkan minyak jelantah dari kotoran dengan menggunakan penyaring. Proses netralisasi, larutkan NaOH dengan konsentrasi 15%. 15 gram NaOH dilarutkan di dalam 100 ml Aquades atau air. Minyak jelantah sawit hasil penghilangan bumbu dipanaskan dengan suhu 40 derajat Celcius, dimasukkan larutan NaOH 15% dengan komposisi minyak NaOH sama dengan 100 gram minyak 5 ml NaOH. Campuran diaduk menggunakan kocokan telur selama 10 menit, kemudian disaring dengan penyaring untuk memisahkan kotorannya. Pengamatan dan evaluasi pemasaran. Metode pemasaran produk yang dilakukan kemudian dievaluasi guna untuk mendapatkan metode yang lebih efektif dalam pemasaran melalui pengamatan pasar.
Kemudian evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui apakah pemasaran produk ini mengalami kemajuan atau kemunduran, sekaligus mencari kelebihan dan kelemahan metode pemasaran yang dipakai. Selanjutnya, apabila produk telah mencapai target pemasaran bulan, maka akan dilakukan pembuatan produk baru untuk menjaga stok yang ada di pasar. Namun apabila penjualan bulanan tidak memenuhi target, akan dilakukan perubahan dalam promosi, publikasi, serta inovasi. Menyusun laporan keuangan, laporan akhir berkelanjutan usaha. Penyusunan laporan keuangan merupakan hal yang penting bagi keberlangsungan suatu usaha. Pengusaha dapat mengetahui kondisi keuangan usahanya dengan melihat laporan keuangan. Oleh karena itu, laporan keuangan ini akan dibukukan setiap bulannya, serta penyusunan laporan akhir dibuat setelah semua langkah dilakukan dan akan dibuat setiap tahunnya. Kemudian pelaksanaan penyusun laporan berkelanjutan usaha ini akan terus berlanjut dan akan senantiasa kontinu dalam memproduksi produk. Yang keempat itu ada biaya dan jadwal kegiatan. Di sini ada jenis pengeluarannya. Peralatannya yaitu biayanya 1.392.000. Bahan yang habis dipakai yaitu 505.000, perjalanan dan promosi 100.000, lain-lainnya 1.230.000. Jumlahnya semua yaitu 3.227.000. Kemudian ada jadwal kegiatannya di sini bisa dilihat. Ada jenis kegiatannya: persiapan lokasi, persiapan bahan, persiapan alat, produksi, pemasaran, promosi, evaluasi, dan menyusun laporan. Dan yang terakhir, daftar pustaka. Oke, baik, terima kasih. Mungkin sampai di sini presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih dan selamat siang.